Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Nur Laila Sari dengan NIM 2021800110 dari Prodi PGSD kelas 3A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan memaparkan pemetaan tematik kelas 4 tema 7 yang bermuatan IPA. Untuk kompetensi inti, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. A.3 mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Indikator pada subtema 1 3.3.1 menjelaskan pengertian gaya. 4.3.1 melakukan percobaan gaya otot pada benda-benda di kelas. 3.3.1 peserta didik mampu menjelaskan pengertian gaya otot. 4.3.1 peserta didik mampu mengetahui contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Pada subtema 2, indikator 3.3.1, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gaya listrik. 4.3.1, peserta didik mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan tepat. 3.3.1, peserta didik dapat menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. 4.3.1 peserta didik dapat menyebutkan perubahan energi listrik pada alat-alat elektronik. 4.3.2 peserta didik dapat mendemonstrasikan gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pada subtema 3, indikator 3.3.1 menjelaskan tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Indikator 4.3.1 manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. 3.3.1 siswa mampu menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek. 4.3.1 siswa mampu menjelaskan pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada subtema 1 pembelajaran pertama. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Pada pembelajaran kedua, tujuannya yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran subtema 2 pembelajaran pertama, yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci. Tujuan pembelajaran kedua, setelah mengamati gambar alat-alat elektronik, siswa mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran pada subtema 3 pembelajaran pertama, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya magnet dengan tepat. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Tujuan pembelajaran kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek dengan tepat. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Subtema 1 pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran mencoba. Siswa melakukan percobaan gaya pada benda-benda di sekitarnya.
Siswa menuliskan hasil percobaan di dalam tabel pengamatan. Kegiatan mengamati, siswa mengamati gambar pada buku siswa. Siswa mengamati gambar-gambar kegiatan yang menggunakan gaya otot. Subtema 1 pembelajaran 2 kegiatan bercerita. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kegiatan yang menggunakan otot. Kegiatan mencoba, siswa melakukan percobaan yang melibatkan gaya otot. Kegiatan berdiskusi, siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh pemanfaatan gaya otot di kehidupan sehari-hari. Subtema 2 pembelajaran 1 kegiatan berdiskusi. Guru meminta siswa mengamati elektronik yang ada di dalam kelas, misalnya lampu bolam. Siswa berdiskusi tentang faktor yang menyebabkan lampu bolam menyala. Kegiatan mencoba, siswa melakukan percobaan untuk mengetahui adanya listrik statis. Guru menjelaskan penyebab timbulnya listrik statis. Siswa membaca teks tentang listrik statis dan dinamis. Subtema 2 pembelajaran 2 kegiatan bercerita. Guru menuliskan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri. Kegiatan berdiskusi, siswa mengamati gambar alat-alat elektronik seperti lampu senter, kipas angin, setrika, dan lemari pendingin. Subtema 3 pembelajaran 1 kegiatan mencoba. Siswa melakukan percobaan untuk mengamati benda-benda yang ditarik oleh magnet. Siswa melanjutkan percobaan untuk mengetahui interaksi dua buah magnet. Siswa melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gaya gravitasi. Siswa berdiskusi kelompok untuk membahas hasil percobaan yang telah dilakukan. Siswa diajak bertanya jawab untuk mengetahui manfaat dari gaya magnet dan gaya gravitasi. Kegiatan berdiskusi, siswa berdiskusi untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan hasil percobaan. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan percobaan berdasarkan data hasil pengamatan. Guru menjelaskan cara kerja alat yang menggunakan magnet, misalnya kompas. Subtema 3 pembelajaran 2 kegiatan berdiskusi. Siswa diajak bertanya jawab mengenai jenis-jenis permukaan benda. Siswa melakukan percobaan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek. Siswa menulis hasil percobaan dan menyimpulkan dalam bentuk laporan. Siswa berdiskusi kelompok untuk mengetahui manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya, selamat menyaksikan dan terima kasih.